Shalom. Sekali lagi lebih keras. Shalom. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, tema kita adalah seperti ini: datang, dengar, serta alami kuasa dan zaman Tuhan. Datang, dengar, lalu alami kasih Tuhan, alami jamahan Tuhan, alami kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Kalau saudara baca seluruh ayat pasal 6 ayat 17 sampai 19, saudara akan menemukan 3 kesimpulan ini. Pertama, bahwa saudara akan menemukan dalam cerita hari ini ada 2 tipe kelompok, ada 2 tipe perkumpulan, atau saya sebut perkumpulan orang beribadah kepada Tuhan, yaitu ada orang yang datang. Perhatikan, ada 2 tipe manusia ini. Pertama, ada orang itu sudah datang berkumpul untuk beribadah. Lalu dia juga dengar firman Tuhan seperti saudara hari ini, pagi. Dia juga dengar firman Tuhan, tapi pulang di dalam hidupnya tidak terjadi sesuatu. Tapi ada kelompok yang kedua. Dia datang kumpul seperti kita, ibadah begini. Dia kumpul, dia ibadah. Dia dengar firman Tuhan, sama dengan kelompok pertama. Tapi pulang saudara, dia merasakan, dia mengalami Tuhan dalam hidupnya. Saudara-saudara, mari kita belajar setiap minggu. Saudara datang, mungkin saudara betul datang, sama dengan firman Tuhan, ada perbedaan nanti di akhirnya. Saudara mengalami Tuhan atau saudara tidak mengalami Tuhan. Padahal setiap orang, kalau saudara baca di Alkitab, selalu mereka yang berjumpa dengan Tuhan, sesuatu terjadi. Bartimeus ketemu Tuhan, sesuatu terjadi. Rasul Paulus ketemu Tuhan, sesuatu terjadi. Kalau saudara datang setiap minggu lalu sesuatu tidak terjadi dalam hidupmu, Anda harus bertanya besar, apakah saya sedang kumpul ketemu Tuhan, atau saya hanya kumpul ketemu jadwal ibadah? Kalau saudara hanya ketemu jadwal ibadah, akan ditandai bahwa hidupmu sama dulu, sekarang, dan selamanya. Tapi kalau saudara berjumpa Tuhan, harusnya ada sesuatu yang berbeda, ada sesuatu yang terjadi dalam hidup. Katakan amin. Nah, kalau begitu, kalau saudara baca di dalam Lukas pasal 6 ayat 17 sampai 19, ke sana dulu, Desti. Ada poin ketiga yang saya mau sampaikan. Mengapa 2 hal itu bisa terjadi? Padahal sama-sama datang dengan firman Tuhan, datang ketemu Tuhan, tapi ada satu di zaman Tuhan, ada satu mengalami Tuhan, dan ada satu tidak. Saya tanya saudara, saudara selama ini datang pada Tuhan, saudara alami Tuhan tidak? Kalau saudara tidak alami Tuhan, maka saudara menjadi orang yang sia-sia kumpul-kumpul di sini. Karena itu saudara, saya coba bawa saudara untuk lihat ayat ini, Lukas pasal 6, 3 ayat saja, tapi saya diberkati sekali. Lalu ia, maksudnya Yesus, turun. Kata lalu ia berarti ada satu peristiwa sebelumnya. Kalau saudara baca di pasal sebelumnya, saudara menemukan Yesus baru saja pilih murid-muridnya untuk mengiring dan mengikuti dia. Lalu dikatakan lalu ia turun dengan mereka. Siapa mereka? Para murid. Dan berhenti pada satu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar. Ingat, kita ini juga kumpul sejumlah besar, kita ini. Di situ berkumpul sejumlah besar dan murid-muridnya, dan banyak orang lain yang datang. Perhatikan kata ini, yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Kalau saya terjemahkan, saudara, ada yang datang dari Kuanino, Oibupo, Oipura, PDM, tapi harus datang, dengar, lalu alami Tuhan. Kalau Anda hanya datang, dengar, tidak alami Tuhan, sia-sia Anda buang-buang waktu datang pada Tuhan. Apa maksudnya? Kita baca ayat selanjutnya. Mereka datang untuk mendengarkan dia. Lihat kata ini, datang dia untuk apa? Untuk dengar dia, dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh jahat beroleh kesembuhan. Lihat apa yang terjadi. Kesembuhan terjadi ketika orang ketemu apa?
betul ya? Datang pada Tuhan, dengar Tuhan, lalu kata Alkitab yang bilang penyakit mereka semua disembuhkan. Ayat 19, perhatikan, dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia, karena itu ada kuasa yang keluar daripadanya. Dan perhatikan kata ini, dan semua orang itu disembuhkan Tuhan. Tapi banyak kali kita sama-sama datang di gereja yang sama, di ibadah yang sama, kumpul di tempat ibadah yang sama, tapi tadi tidak semua orang dijamah Tuhan. Di menurut Alkitab menarik, semua jumpa Tuhan, semua dengar Tuhan. Tapi yang menarik, kalau saudara baca di dalam cerita-cerita Injil, jarang-jarang terjadi model begini. Kalau saudara datang di kolam Bethesda, dalam cerita kolam Bethesda, hanya ada satu orang yang disembuhkan. Kalau saudara lihat Yesus berjalan di satu jalan, hanya ada Bartimeus yang disembuhkan. Tapi heran ajaibnya dalam catatan ini kata Alkitab, semua orang dijamah Tuhan, semua orang disembuhkan Tuhan. Ada pertanyaan untuk gereja kita. Sama-sama duduk pagi ini, sama-sama duduk dalam kebaktian ini. Saya tanya saudara, jangan sampai saudara pulang lalu saudara hanya dengar, lihat ini orang menangis di zaman Tuhan, kok saya tidak. Ada pertanyaan, apakah Tuhan itu adalah Allah yang suka memilih-milih orang? Tidak. Menurut catatan, semua orang dijamah Tuhan. Kalau begitu, kenapa tadi saya bilang ada kelompok yang dijamah Tuhan, padahal sama, datang dengar, tapi satu pulang tanpa mengalami Tuhan, satu datang pulang dengar juga, tapi pulang mengalami Tuhan. Periksa baik-baik hidup kita. Dan saya mau kita periksa dengan 3 hal ini. Adakah ini dalam hidup saudara? Kalau saudara ada, tapi tidak mengalami sesuatu, mungkin lebih selidiki lebih dalam lagi. Kemungkinan kita belum melakukannya dengan sungguh-sungguh. Menarik, Alkitab tidak selalu bicara semua orang, tapi hari itu semua orang. Dan saya percaya semua kita bisa mengalami Tuhan. Amin. Tapi ada persoalannya. Kenapa ada orang gampang dijamah Tuhan dalam sebuah kebaktian, dalam sebuah perkumpulan ibadah, ada yang kering-kering saja, tidak alami sesuatu, pulang sama. Maaf, dari penjahat tetap penjahat, dari pemberontak tetap pemberontak. Mari kita lihat. Sebelum kita sampaikan firman Tuhan, sekali lagi saya mau sampaikan saudara-saudara bahwa kalau saudara baca ayat 17, ada satu peristiwa yang luar biasa. Ketika mereka kumpul itu, saudara perhatikan, kalau saudara baca ayat 17, setelah dia pilih para murid, dia turun ke satu tempat datar, kata Alkitab dalam ayat 17. Lalu Alkitab bilang begini, di situ dia berhenti. Apa artinya? Kenapa dia berhenti? Satu waktu Bartimeus panggil dia, Yesus, anak, kasihani aku. Tapi Alkitab bilang apa? Dia terus berjalan. Tapi menarik sekali, kumpulan ini menghentikan langkah Tuhan. Seolah-olah Tuhan bilang begini, saya tidak mau jalan, saya mau kerjakan sesuatu di kumpulan ini. Pagi ini harus jadi doa yang sama. Ketika Tuhan sedang lewat kita dengan hadiratnya, bilang, saya mau. Tuhan berhenti di sini dan dia bekerja untuk kita. Kasih tepuk tangan. Yang kedua, dia menyembuhkan penyakit mereka. Saya selalu berbicara penyakit itu ada 2. Penyakit itu selalu ada 2. Dalam konteks ini penyakit secara fisik, betul? Tapi saudara-saudara, perubahan zaman Tuhan itu juga berlaku atas kesembuhan rohani. Ada banyak orang sembuh dari penyakit fisik, tapi rohaninya tidak pernah dipulihkan. Contoh, ada orang sembuh dari sakit, tapi ya dosa tetap dosa, hidup jahat tetap jahat. Saya merasa bahwa kalau ada orang itu ketemu Tuhan, hidupnya tidak makin jahat, hidupnya makin berubah. Hidupnya bukan makin berontak, hidupnya makin taat dan bukan makin berontak. Amin.
Kalau ada orang sampai bilang gini, kok kenapa itu orang rajin ibadah, dia hidup sama. Saya mau kasih tahu saudara satu saja. Anda mungkin hanya datang, Anda hanya mungkin dengar, tapi Anda tidak ketemu Tuhan dalam hidup saudara. Sebab orang ketemu Tuhan, tadi saya bilang harus ada sesuatu yang terjadi, pemulihan fisik terjadi, tapi yang paling penting pemulihan rohani pasti terjadi. Amen. Jadi orang yang dulu tidak cinta Tuhan harusnya makin hari makin cinta Tuhan. Orang yang dulu kurang serius ikut Tuhan, makin serius ikut Tuhan. Kalau saudara baca seluruhnya, ada kuasa, dia bilang gini, dia ada catatan begini. Kalau di dalam ayat yang ke-18 dia bilang begini, untuk disembuhkan dari penyakit mereka, juga mereka yang dirasuki oleh roh-roh jahat. Orang yang paling jahat sekalipun, saudara lihat itu kepala pasukan yang pimpin untuk paku dia. Waktu ketemu Yesus dia bilang, sungguh orang ini orang benar, pulih. Jadi kalau ada orang jahat tetap jahat, saya takut Anda hanya datang, tapi kemungkinan Anda tidak dengar. Kalaupun Anda dengar, Anda abaikan, sehingga Anda tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Akibat dari tidak mengalami perjumpaan dengan Tuhan, tidak heran kita sama saja. Amin. Nah, kalau saudara baca ayat 19 dia bilang begini, karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang disembuhkan. Menurut saya ayat 3 pasal 19 atau ayat 19 menurut saya adalah itu muncul dari dua ayat tercamat. Datang, dengar, bukan sekadar dengar, tapi dengar dengan sungguh-sungguh, dan tanda dari orang dengar sungguh-sungguh dia melakukannya. Waktu dia melakukannya ayat 19 begini, dan semua orang, siapa semua orang ini? Semua orang ini bukan semua orang dalam artian manusia semua, tapi semua orang saya sebut adalah semua orang yang saya tambahkan, yang datang sungguh-sungguh pada Tuhan dan dengar suara Tuhan sungguh-sungguh. Jadi saya tanya saudara, selama ini saudara datang sungguh-sungguh atau tidak? Jawab di dalam hati saudara. Saudara dengar sungguh-sungguh atau tidak? Nanti kita akan lihat ciri orang yang datang sungguh-sungguh dengan dengar sungguh-sungguh itu nanti kelihatan. Tapi sebelumnya mari kita lihat bahwa pada akhirnya saudara mengerti saya di sini. Sesuai dengan tema tadi, datang, dengar, pasti Anda alami kuasa Tuhan. Pasti Anda alami sesuatu dari Tuhan. Nah, sesuai tema ini, adakah kerinduan kita bersama? Saat kita berkumpul, Tuhan hadir, Tuhan jamah kita, Tuhan melakukan mujizat, Tuhan memberikan kita pemulihan, pertolongan. Kalau mau, perhatikan ini, kalau saudara mau ini terjadi dalam hidupmu, ada pertanyaan, baik itu dalam ibadah kita, dalam ibadah raya, ibadah rumah tangga, ibadah kaum pria, kaum wanita, sekolah minggu, dua puasa, kita pengen sesuatu terjadi, tapi mengapa tadi saya bilang ada kelompok pulang sesuatu terjadi, ada kelompok orang yang pulang tidak terjadi sesuatu. Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan, saudara? Pertama, menurut saudara tadi, datang kepada Tuhan atau datang dengan kerinduan yang sungguh-sungguh untuk berjumpa dengan Tuhan. Datang itu semua orang bisa datang. Semua orang bisa datang gereja, semua orang bisa datang doa. Tapi doa yang datang ini harus ada syarat lagi. Datang dengan sungguh-sungguh. Kalau Anda hanya datang kasih panas tempat duduk, kalau Anda hanya datang hanya karena saudara takut gembala tanya, kalau saudara hanya datang karena saudara hanya mengisi jadwal ibadah, saudara tidak dapat apa-apa. Banyak orang suka datang pada sebuah ibadah, tapi maaf, saudara tidak datang dengan sungguh-sungguh. Saya nanti akan kasih contoh bahwa kalau saudara datang dengan sungguh-sungguh atau tidak, gampang untuk mengetahuinya. Tapi mari kita baca ayatnya sebagai dasar. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang didatar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain. Bukan hanya saudara, ada temanmu di samping kananmu dan samping kiri. Lalu dia bilang apa? Sejumlah besar murid dan banyak orang lain yang datang. Perhatikan kata ini, yang datang dari seluruh Yudea, dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon.
Dari mana saya tahu bahwa mereka datang dengan sungguh-sungguh? Tadi Alkitab bilang terakhir, semua orang dijamah Tuhan, semua orang disembuhkan. Hari ini terjemahannya, kalau engkau benar-benar datang dengan sungguh-sungguh, saya ragu kalau saudara berkata, tapi saya tidak terjadi apa-apa. Coba periksa baik-baik, kemungkinan engkau datang tapi masih main-main sampai hari ini. Engkau datang tapi engkau belum serius. Karena saya percaya Allah itu tidak buta, Allah itu lihat hati. Satu waktu dia pernah bilang, manusia lihat apa yang dilihat, tapi Tuhan lihat hati. Saya tidak bisa lihat hatimu sungguh-sungguh, tapi Tuhan bisa lihat apa kau sungguh atau tidak. Tanda orang tidak sungguh-sungguh itu gampang. Satu, saat dia datang ibadah orang nyembah Tuhan, dia masih main-main. Serius, itu paling gampang. Saya tanya saudara, tanda orang suka datang dengan kerinduan itu di mana? Ambillah orang pacaran. Orang pacaran itu janji jam 7, jam 6 dia datang. Itu saudara tidak percaya. Mai tua bilang, kakak ya jam 7 jemput ya. Jam 6 lewat 5 dia kasih dibuka. Ada satu kata, dia datang itu bukan paksa, dia datang karena rindu. Saya kasih tahu saudara, kalau saudara datang pagi hari ini, bangun pagi kayak berat-berat di gereja ketahui saya, nah itu tanda, tanda. Saudara tadi ada pagi begitu, bangun pagi, tapi gereja pagi sore kayaknya berat, itu tanda. Tidak ada kata amin. Itu tanda kalau saudara bangun berat sekali. Saya kasih tahu saudara, anak saya satu kuliah di Malang, Cynthia. Kalau dia mau datang itu saya tidak bisa tidur. Saya kepingin kapan besok sudah supaya saya bisa jemput dia, karena lama tidak jumpa. Saya kasih tahu saudara, kalau kita kebaktian 1 minggu 1 kali, lalu hatimu jadi juga tidak ada rasa rindu, saya ragu dengan kesungguhan hati. Tidak kata fakta atau tidak fakta. Banyak kali kita bangun pagi itu berat badan. Kalau saudara punya hati rindu, badan tidak berat, jadi ringan. Amin. Anda tidak berat langkah kaki pitunggu bemo naik ojek. Tapi kalau sudah datang dengan tidak sungguh-sungguh begitu, ibadah panggil betul WA sudah datang lagi, ini ojek lama, ada banyak hal. Ada amin. Maaf, saya kasih tahu. Tadi saya bilang, kalau saudara punya kedatangan saudara karena rindu. Tadi saya bilang, pacaran itu tidak terlambat. Dan lucunya, kalau orang baku rindu itu, bukan hanya dia tidak mau terlambat datang, sudah waktu pulang, dia belum mau pulang. Yang sudah pacaran pasti tahu, dia punya calon bapak mantu sudah terbakar karena sudah jam 12. Dia pun orang kan tahu dia bapak musibah, bapak tuh susah lu pulang sudah. Tapi si nyong bilang lagi beta belum puas, lihat dulu. Makanya lagu itu betul ya. Sudah jam 12 itu sudah ditaruh sampai bawah jalan kaki itu. Ada satu kata saja, kerinduan. Amin. Kenapa Anda baru duduk 5 menit Anda sudah bosan? Itu tanda bahwa Anda tidak datang dengan kerinduan. Orang datang dengan kerinduan itu tadi saya bilang. Saudara, saya pacaran dengan istri saya. Kami ke Oebelo, naik sepeda motor. Itu Oebelo itu kan jalan dari Lembah itu lurus. Ya. Lalu ya, saya pinjam saya pun kakak motor itu di Perumnas. 1 kali juga lurus. Tapi waktu jalan dengan istri saya, saudara, banyak alasan. Sudah sampai di Kupang, saya bilang, saya lupa sendal di Oebelo. Oebelo itu jadi dekat. Balik. Sekarang suka dan lain.
Kalau lupa saudara, lupa aja. Lu terlalu lupa, tadi manusia bisa ingat saja. Tapi dulu itu kalau bisa campur di kita bolak-balik. Kalau bisa sadar tidak lupa, kita bikin lupa. Betul saudara. Ada demikian dengan Tuhan. Ada amin. Saudara datang baru 5 menit dengan firman Tuhan, hatimu sudah tidak tahan. Saya takut saudara bukan datang cari Tuhan. Kalau saudara tidak punya kesungguhan, saudara tidak punya kiri, itu gampang sudah, gampang. Amin. Amin. Kenapa saudara suka datang di satu tempat itu berlama-lama? Satu, karena saudara cinta dan saudara rindu. Saya tanya saudara, kenapa tidak terjadi tadi itu? Anda hanya sekedar datang, tapi Anda tidak punya kerinduan. Tandanya tadi saya bilang, bangun pagi kalau hatimu berat, badanmu berat. Badan berat itu biasa, karena mungkin Senin sampai Sabtu kita kerja. Tapi yang lucunya adalah bukan hanya badan yang berat, hatimu berat. Dengarlah Bapak Tohot pada ini hari sindir ketong. Saya kasih tahu saudara, yang merugi siapa? Anda. Karena saya percaya, dia bilang waktu mereka datang hanya satu, mereka mau ketemu Tuhan. Tidak ada yang lain, dan sesuatu pun terjadi. Semua orang di zaman Tuhan, mau di zaman Tuhan sederhana, datang dengan rindu. Amin. Tanda lagi bahwa saudara tidak datang dengan rindu adalah tadi Kakak Penny nyanyi itu lagu bahasa Inggris. Tidak semua saya memahami, tapi saya bisa merasakan kehadiran Tuhan. Kalau saudara yang tidak datang dengan rindu itu, pas Kak Penny bilang ref maksudnya, pas saudara bilang hei ulang. Kalau saudara rasa hadirat Tuhan, saya tadi mau teriak ke Kak Penny, terus di ref saja biar sampai kita pulang. Serius betul. Kalau orang menikmati, saya kasih tahu saudara, dia tidak mau berhenti. Amin. Coba saudara pernah makan sesuatu yang saudara nikmati, makanan yang nikmat, seika apakah? Saya tanya saudara, saudara mau berhenti tidak? Kalau hanya yang membuat saudara berhenti karena di sini sesak, di perut sesak. Seandainya perut masih bisa kasih lebar, pasti Anda kasih masuk lagi. Betul? Tapi kalau makanannya tidak enak, tidak ada orang suruh Anda berhenti, Anda berhenti. Baru makan dosa Anda bilang, saya berhenti. Tapi kalau makan enak itu saudara, tanpa orang bilang, Bapak tambah sah, sudah bayar semua, Anda limpah semua. Kenapa? Menikmati. Saya kasih tahu saudara, kalau Anda datang dengan sungguh pada Tuhan, pasti Anda menikmati Tuhan. Kalau Anda melayani dengan sungguh, datang melayani dengan sungguh, pasti Anda menikmati. Dan kalau Anda tidak menikmati, kemungkinan Anda tidak datang dengan sungguh-sungguh. Mengerti mengapa sesuatu tidak terjadi dalam hidupmu? Di situ letaknya. Harus ada kerinduan untuk datang menanti Tuhan. Firman Tuhan menjadi introspeksi bagi kita. Apakah kita sungguh-sungguh menanti-nanti Tuhan Yesus dalam kehidupan, atau kehadiran Tuhan Yesus sangat ditunggu-tunggu? Tidak. Oleh banyak orang, mereka sangat menanti-nantikan Dia. Bukan Tuhan yang tunggu, kita yang harus menanti. Perhatikan kalau saudara baca, Yesus datang lebih dahulu atau mereka lebih dahulu di tanah datar itu? Saya tanya saudara dalam konteks tadi ayat 17. Saya tanya ulang lagi. Yesus datang lebih dahulu di tanah datar atau mereka? Tanda bahwa orang datang pada Tuhan dengan kerinduan adalah dengar, dia mendahului Tuhan, bukan Tuhan mendahului dia. Ada amin. Tanda Anda datang melayani Tuhan sungguh-sungguh, datang kebaktian jam 8, Anda harus lebih dahulu menanti Tuhan. Ini cirinya. Tuhan, saya terima kasih waktu saya baca tadi pagi, saya bilang Tuhan ini sadarkan saya juga. Selalu saya bilang minggu lalu, kita suka Tuhan datang tepat waktu, tapi kita sendiri tidak tepat waktu datang pada Tuhan. Kita suka supaya Tuhan datang dalam hidup kita, kita menanti Tuhan, tapi atau kita suka Tuhan datang dalam hidup kita, tapi kita tidak suka menanti di kaki Tuhan. Perhatikan, yang lebih datang lebih dahulu orang-orang itu daripada Tuhan. Apa artinya? Saudara mau lihat Tuhan kerjakan sesuatu yang luar biasa dalam hidup, engkau yang lebih dahulu datang pada Tuhan.
Orang belum bangun pagi berdoa, Anda yang datang pada Tuhan lebih dahulu. Orang belum datang berbakti, Anda yang datang lebih dahulu. Orang belum datang memelayani, Anda yang datang lebih dahulu. Maka kata Alkitab, Yesus turun dan dia akan berhenti di tempat orang-orang yang menanti dia. Saya ulangi lagi, ketika engkau menanti lebih dahulu, tunggu Tuhan di situ lebih dahulu. Tuhan akan turun dan dia bilang dia berhenti di mana? Orang-orang yang menanti-nanti dia ada di sana. Betul tidak? Saya baca ini, saya diberkati. Jujur ya, khotbah saya kebanyakan bukan hasil bacaan dalam pengertian baca buku. Baca buku hanya saya ambil untuk menopang apa yang saya bisa khotbahkan. Tapi semuanya perenungan pribadi saya. Saya pikir betul ini ayat menarik. Kenapa bukan Tuhan? Kadang-kadang Tuhan datang dulu baru sesuatu terjadi. Tapi dalam konteks ini kenapa semua orang terjadi, kuasa Tuhan, mujizat Tuhan terjadi? Karena orang-orang ini datang tunggu Tuhan. Kadang-kadang kita baru tunggu orang sedikit saja kita tidak tertahan. Kau bilang jam 8. Terus saya sekian belum main. Kadang-kadang gitu ya. Saya tanya saudara, karena yang saudara nanti manusianya. Kalau saudara nanti Tuhan mau 2 jam kah 100 jam, tak peduli. Karena saya bukan nanti dia, saya nanti Tuhan. Kebetulan dia yang memimpin untuk ibadah berjumpa Tuhan. Tapi saya menanti bukan dia, saya menanti Tuhan. Kalau ini yang terjadi, Anda pasti mengalami sesuatu. Entah itu perubahan fisik, perubahan jasmani, tapi yang paling penting perubahan rohani pasti terjadi. Yang kedua, perhatikan, saya coba saudara jangan lewatkan ini. Yang kedua, datang dengan kerinduan untuk mendengar suara Tuhan. Kalau Anda mau supaya Anda jadi kelompok yang tadi, kelompok yang mengalami Tuhan, kelompok yang mengalami pemulihan dari Tuhan, Anda harus datang dengan sikap kedua, datang dengan kerinduan untuk mendengar apa? Suara Tuhan. Banyak orang datang dan tidak alami karena mereka hanya datang dengar suara Tuhan. Tapi saya tambah lagi, tanpa kerinduan, tanpa kesungguhan. Kalau lu datang hanya dengar firman Tuhan, hanya ya sudah kebetulan biasa khotbah 45 6 1 jam, hanya sampai di situ, jangan marah kalau saudara tidak terjadi sesuatu dalam hidup saudara. Jangan marah kalau Tuhan tidak kerjakan sesuatu atas doa-doa saudara. Karena saudara hanya dengar, asal dengar. Dengar dengan sungguh-sungguh. Saya coba renung ini, betul sekali. Kalau saudara temanmu di zaman Tuhan mengalami Tuhan, kemungkinan dia datang sungguh-sungguh dan dengar juga sungguh-sungguh. Masa saudara yang datang dengar main-main dengan dia, yang datang dengar sungguh-sungguh Tuhan kasih berkat yang sama? Bodoh sekali Tuhan kita. Jadi kalau mau lihat Tuhan kerja, datang sungguh-sungguh, dengar juga sungguh-sungguh. Coba perhatikan ini, mereka datang untuk mendengarkan dia. Bahasa Indonesia ini mengatakan mereka dengar. Tapi saya merasa bahwa ini bukan pendengaran biasa. Menurut saya ini pendengaran yang lahir dari kesungguhan. Tanda bahwa saudara tidak dengar sungguh-sungguh, tidak ada kata amin dari saudara. Ya, karena kalau saudara dengar sungguh-sungguh, masih tetap ya sama. Ulang juga. Ya sejam mati ulang baru dia mau dengar. Tanda orang dengar itu, salah satu dia katakan amin, kan dia mau dengar. Saya tanya saudara, mungkin saudara, masa sih? Saya tanya saudara, anak-anakmu kalau saudara panggil, mereka dengar tandanya dari mana? Mereka nyahu. Saya sudah yang pikir saya karang-karang. Tanda bahwa anak-anak kita dengar kita, dia nyahut. Misalnya kita panggil Maria, kalau dia tidak dengar, dia tidak akan bilang iya. Betul? Kalau dia dengar iya papa, itu tanda orang dengar. Jadi kalau saudara dengar firman Tuhan tapi saudara tidak bilang amin, saya takut saudara tidak dengar. Sudah saudara logika sih, masih tapi tahu itu logika.
ringkas saja. Jadi saudara jangan pikir saya main-main dengan apa yang saya sampaikan. Sekali lagi, tanda orang dengar dia pasti jawab. Amin. Kalau saudara telepon, bahkan tidak dengar saja Anda mesti bisa jawab. Misalnya dia ngomong apa, tanda bahwa Anda dengar, walaupun Anda tidak dengar yang sesungguhnya yang dia omong, betul? Saya apa, harus ada jawaban. Jadi saya ulangi lagi. Kenapa Anda tidak terjadi sesuatu? Karena mungkin Anda dengar tidak sungguh-sungguh. Kalau Anda mengalami sesuatu, saya percaya itu juga akibat dari kesungguhan saudara dengar firman. Sekarang saudara-saudara mulai mengerti. Jadi jangan bilang, Bapak di sembalang saja bilang, katong sudah dengar. Beta dengar, Bapak hanya beta sudah sempat bilang amin. Lu tidak dengar. Karena kalau orang dengar pasti nyala. Ya Bapak, kita tidak perlu ya Bapak, kita cuma mengatakan amin. Mereka datang itu mendengar dia, dan saudara lihat ini, setelah dengar dengan kesungguhan apa yang terjadi, dan untuk disembuhkan dari penyakit, juga mereka yang diras oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Saudara tahu muncul kesembuhan dari mana? Dengar. Mungkin kalau kita bilang apa? Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi saudaraku yang diberkati Tuhan, kalau orang dengar imannya bertumbuh. Imannya bertumbuh pasti penyerahan diri terjadi. Penyerahan diri terjadi, ada pengharapan terjadi. Pengharapan terjadi, ada kuasa Tuhan tuh. Amin. Jadi berhenti sudah main-main datang pada Tuhan. Berhenti sudah tidak sungguh-sungguh dengar. Nah, saya kasih tahu lagi. Tadi ciri pertama orang tidak dengar adalah dia tidak menjawab. Betul ya? Kalau saudara mulai sekarang dengar firman Tuhan, katakan amin. Tapi yang kedua, mengapa ciri khas orang tidak dengar? Saudara pernah omong seperti ini kepada seseorang? Bapak tolong omong-omong dia. Lalu saudara bilang, aduh Bapak, beta omong dia ulang-ulang, tapi dia tidak dengar. Ada dua kemungkinan orang tidak dengar kita. Satu, dia memang tidak suka dengan apa yang sedang dia dengar dari orang itu. Kemungkinan yang kedua, dia tersinggung dengan apa yang dikatakan orang itu. Saya tanya saudara, mengapa kadang-kadang kita tidak sungguh-sungguh? Tanda orang sungguh-sungguh, mau khotbah lembut, mau khotbah keras, dia tetap buka hati. Mau khotbah itu memberkati dia atau menghantam dia, dia tidak akan tersinggung. Kenapa? Karena dia punya kesungguhan untuk mendengar. Tapi coba lihat orang, kalau kita sejengkel orang itu, dia mau ngomong, kita bilang Farek, dia ngomong, ya Farek, sampai pagi ke stego dia ngomong. Kenapa saudara bilang begitu? Saudara dengar tidak dia ngomong? Dengar, tapi kepedulian itu untuk mendengar sebenarnya tidak ada. Kelihatan saudara ada dengar, tapi seperti sambil demikian. Kalau tanda Anda tidak dengar firman Tuhan, sederhana saja. Satu, tolak-toleh, lihat sana, lihat sini. Kalau Anda sungguh-sungguh dengar, Anda kan taruh matamu lalu taruh telinga. Apa yang hamba Tuhan dirimu sampaikan kepada kami? Bukan sambil saudara lihat WA, Anda tidak dengar. Bukan ketika saudara dengar, lalu saudara bilang, kalau yang beta sayang Bapak tua singgung. Anda tidak dengar sebenarnya. Tidak ada kata amin. Kalau Anda dengar, pasti Anda taruh telinga sungguh-sungguh. Saudara-saudara, saya masih ingat, saya masih kecil. Itu kan bapak-bapak kalau kita omong dengan kita itu bukan hanya omong yang enak, omong yang keras, pedis. Apalagi bapak-bapak orang tua. Kita baik kalau ketemu bapak yang sedikit kenal Tuhan, jadi dia bicara omong lain. Tapi kalau saudara ada di pasar Leba, itu bapak-bapak pun cara omong itu semua makian. Mungkin itu cara didik mereka, kita tidak setuju, tapi itu yang terjadi. Dan banyak anak-anak tidak mendengar. Saya kasih tahu saudara, ciri khas orang dengar sungguh-sungguh, dia tidak peduli ini keras kah, ini lembut, dia pasti dengar.
ini hantam saya atau tidak, dia pasti dengar. Kenapa tidak terjadi sesuatu dalam hidup saudara? Karena kemungkinan Anda pilah-pilah untuk mendengar. Saya ulangi lagi. Kenapa Anda tidak mengalami sesuatu seperti kebanyakan orang ini? Karena kemungkinan kita suka pilah-pilah, dan ini terjadi di manusia yang jahat. Ada pendeta yang khotbah lucu dari pagi sampai malam. Kemarin pendeta Paulus tanya, khotbah yang disukai pemuda apa? Lucu. Saya juga suka lucu, saudara. Makanya tadi saya bikin sedikit lucu. Tapi kalau semua lucu, lu pulang kok nonton TV saja. Amin. Orang yang mau dengar, dia mau lembutkan, dia mau keras, saya mau dengar. Dan kalau orang dengar, pasti sesuatu harus terjadi dalam hidupnya. Kenapa mah? Perilakumu sama saja, pulang ajar tetap pulang ajar. Saya harus bicara itu. Pemberontak tetap jadi pemberontak. Karena saudara sudah datang, saudara tidak dengar. Kalaupun Anda dengar, Anda bilang-bilang. Saya mau tunggu minggu depan. Saya sudah hafal wajah-wajah saudara. Saudara datang sungguh-sungguh dengan sungguh-sungguh, wajah saudara minggu depan yang sama ada di sini. Tanda saudara sudah mulai dengar. Amin. Tapi kalau saudara tersinggung, mungkin Anda tidak datang sungguh-sungguh, dengar sungguh-sungguh. Saudara, kalau orang itu kalau dihantam, kena, tadi dia duduk tenang mungkin ya. Tapi kalau dia tersinggung, ada saja dia bergerak. Ada saja dia bergerak. Itu tanda Anda tersinggung. Ada saja. Wajah Anda berubah. Yang tadi senyum, Anda tersinggung, saudara. Tidak ada kata amin. Ini hari lembut tapi cukup menghantam kita. Amin. Saya tanya saudara, ada lain begini, kalau dia tersinggung dia bunuh, akan terlihat jelas orang itu dengar sungguh-sungguh atau tidak. Saudara pernah omong dengan seseorang, dia pun tadinya ada di kanan saudara, di depan mulut saudara, tapi wajahnya membelakangi saudara. Kita akan omong dengan dia, saudara, saya mau nasihati saudara. Jadi pun tadinya kan di sini kan, mulut saudara di sini, tapi wajahnya begitu. Kamu saudara. Itu ciri khas orang tidak dengar sungguh-sungguh. Jadi kalau saudara dengar, harusnya mata saudara, telinga saudara kepada firman Tuhan. Amin. Bukan saudara, kalau saudara lihat lama dari sini kenapa menyala kabel, laba-laba pun banyak lagi. Saudara, orang kalau kesempatan dengar sungguh-sungguh, dia tidak lewati misalnya. Oh, tidak katanya. Masih dengar sungguh-sungguh. Oi, sudah dengar, makin dengar. Minggu depan saya harap saudara dengar terus ya. Jadi, dan mereka disembuhkan begini. Mungkin kita tidak perlu mujizat tersebut. Dan kalau ada orang bilang begini, Pak Pendeta khotbah lain mujizat saja. Ini gereja penuh mujizat ya? Tidak. Yang saya maksud begini. Kalau saudara sudah datang sungguh-sungguh, dengar sungguh-sungguh, tak usah takut. Tuhan pasti melakukan sesuatu yang luar biasa kasih perkenan. Karena itu saya tulis begini, sebelum saudara rindu Tuhan mendengar doamu, pergumulanmu, kamu harus terlebih dahulu mau dengar firman-Nya dan suaranya. Pernah saudara dengan suami istri, dengan istrimu atau dengan suamimu bertengkar, lalu keluar ini bahasa, suami omong terlalu banyak, lalu istri berkata, masalahnya lu tidak dengar beta juga. Nah, lalu suaminya bilang, kalau lu tidak dengar, coba lu dengar beta dulu. Setiap orang itu rindu supaya orang dengar dia. Tapi banyak kali kita, satu kelemahan kita tidak suka dengar orang itu. Ini yang menjadi kelemahan. Kita suka Tuhan dengar doa kita, tapi kita tidak pernah duduk untuk dengar suaranya. Kita ingin supaya Tuhan dengar suara doa kita, tapi kita tidak pernah sungguh-sungguh dan mau taruh telinga kita dengar suara Tuhan.
tidak fair, Anda tidak adil dengan Tuhan. Duduk dengan firman Tuhan main-main, tapi mau jawaban doa, bodoh sekali namanya. Saudara dengar baik-baik, banyak kali kita rindu Tuhan mendengar pergumulan kita, tapi kenyataannya kita tidak pernah rindu dengar suaranya. Dan ini banyak terjadi. Orang kecewa dengan Tuhan, percuma beta doa-doa juga, Tuhan tidak dengar suara doa beta. Saya tanya balik saudara hari ini, sudahkah Anda dengar suaranya? Atau sedikit dengar suara tersinggung, marah? Kalau saudara belum bisa dengar suara Tuhan dengan baik, saya ulangi lagi, jangan marah atau jangan harap Tuhan mau dengar suaramu dengan baik. Saya ulangi lagi, dengar baik-baik. Kalau saudara dengar, katakan amin. Kalau saudara mau doamu didengarkan dengan baik-baik oleh Tuhan, taruh telingamu baik-baik untuk dengar firman Allah setiap minggunya. Saya dapat pelajaran yang indah pagi hari ini. Saya harus koreksi diri kalau saya belum dijawab Tuhan. Kemungkinan saya juga kurang dengar-dengaran suaranya. Ini manusia, suka sekali orang dengar dia, tapi ketika orang lain ngomong dia tidak mau dengar. Adil dong. Demikian juga adil dengan Tuhan. Kita tidak adil dengan Tuhan. Semua kita rindu, semua dijamah Tuhan, semua dipulihkan, semua doanya dijawab. Pertanyaannya, sudahkah semua yang Dia firmankan Anda dengar? Coba buka hati sebentar dengan Tuhan. Coba periksa. Coba periksa. Nah, tadi saya bilang, ciri khas orang dengar itu dia akan jawab. Kemudian ciri khas orang mendengar bukan hanya dia jawab, dia melakukan. Ciri khas orang mendengar pertama dia jawab, tapi ciri khas kedua apa? Dia melakukan. Kalau saudara bilang, anak saudara, jadi dia akan dengar, dan ketika dia dengar, iya Bapak, tolong pergi pel kamar. Nah, berarti kan dia dengar. Salah satu caranya adalah dia jawab, lalu dia dengar perintahnya apa? Pel kamar. Waktu dia tidak melakukan, dia dengar, tapi dia tidak dengar dengan sungguh-sungguh. Karena ketika kalau dia dengar dengan sungguh-sungguh, dia pasti melakukan. Amin. Begini saudara, ketika gembala saudara biasa menyampaikan seperti tadi, jangan terlambatlah. Terlambat itu biasa. Ya, bagi saya terlambat itu biasa. Karena pertama, kemungkinan macet. Betul? Kemungkinan tadi pagi air mati, jadi saudara agak lambat karena air hidup. Kemungkinan. Tapi saya tahu tidak selamanya setiap hari air mati. Oh tidak, berarti saudara tidak dengar lagi. Tidak selamanya macet. Ada waktu Tuhan izinkan ini. Kenapa ini hari kok spesial? Jadi kalau saudara terlambat dengan alasan yang sama terus-menerus, itu yang saya tidak terima. Terlambat itu saya kadang-kadang terlambat kan? Tapi kalau itu jadi kebiasaan, itu yang saya tidak terima. Mengerti ya? Tidak dengar lagi. Kalau saudara sering terlambat terus, itu yang aneh. Berarti Anda tidak dengar. Gembala sudah bilang, jangan main-main dalam ibadah. Kalau saudara masih main-main, Anda tidak dengar. Amin. Saya senang karena Anda sudah mulai dengar. Saya sudah bilang, ujian penyembahan kita di karismatik. Saya sudah lihat ada yang dulu robot bangkit serukan, kalau dia pembunuh bisa dia tahan bangkit, tapi sekarang sudah tadi pagi, terima kasih KPM Sulong pas semua. Itu berarti saudara dengar.
Tadi pagi juga saya sudah dengar, saya sudah omong ulang-ulang, tapi tadi pagi saya lihat kamu sudah dengar. Misalnya, saya bilang, kalau kamu lihat begini, saudara, kita punya Allah yang luar biasa. Katakan amin. Saya hanya dengar jemaat, sehingga tidak tahu. Tapi tadi pagi saya sudah dengar, mereka bilang amin. Nah itu Anda dengar. Oh, tidak ada kata. Anda mulai tersinggung, Tapi sekali lagi, tanda orang dengar apa? Lakukan. Kalau orang suruh saudara tidak lakukan, dan sekali lagi, tak usah Anda kasih tahu saya Anda dengar atau tidak. Saya bisa tahu Anda dengar atau tidak. Tadi itu, kalau bilang kebaktian kita jam 8, doa kita setengah 8. Lihat, kalau 2 minggu ke depan dia datang jam 9. Dia dengar atau tidak? Itu saja. Jadi Anda tidak bisa begini, wih Bapak tahu kita sudah dengar. Tahu. Lihat saja, kalau dia makin memberontak, Anda tidak dengar. Sederhana. Tidak perlu lama tahu untuk lihat saudara pun tipe hidup. Dan kalau begitu, saudara tetap bilang, biar kau kita mau datang terlambat, datang tidak sungguh-sungguh, itu kan pengurusan. Oke bos. Tadi perhatikan hati bilang, Anda tidak dapat apa-apa dari Tuhan. Orang-orang ini dengar dengan baik. Sederhana bos. Tapi banyak kali yang sederhana ini kita lupa. Yang terakhir, ini salah ya, saya tulis ini. Datang dengan kerinduan untuk menjamah Tuhan. Nah, ini terbalik ini bahasa biasa. Yang ketiga, saudara dengar ini poin, ini penting sekali. Datang dengan kerinduan untuk menjamah Tuhan. Salah ke Bapak, Tuhan yang jamah kami. Oh salah, menurut ayat ini terbalik. Kita yang datang jamah Tuhan. Kalau sudah bisa jamah Tuhan, bahasa sederhana sudah bisa sentuh Tuhan, nanti Tuhan ganti jamah kita dengan sentuh kita. Kok bisa Bapak? Saudara dengar lihat ini, oh ya Bapak, yang protes di situ dalam hati. Perhatikan, saya tidak karang-karang. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia. Kalau saudara baca banyak Alkitab atau bunyi Alkitab selalu bilang Tuhan jamah, Tuhan jamah, Tuhan sentuh, Tuhan jamah, Tuhan sentuh. Tapi saya diberkati dengan ayat ini. Ayat ini kenapa semua terjadi, semua orang mengalami Tuhan, semua orang mengalami kemuliaan. Tadi saya bilang visi rohani untuk kita. Karena banyak orang pintar minta dijamah Tuhan, tapi mereka jangan bisa menjamah Tuhan. Oh, saudara dengar poin ini. Banyak orang pintar minta Tuhan jamah saya, tapi mereka tidak pintar untuk menjamah Tuhan. Betul tidak? Ayat ini. Ini ayat bagus. Saya minum dulu. Biasanya harusnya dia bilang ini dari semua orang dijamah Tuhan. Tapi tidak. Semua orang berusaha menjamah dia. Saudara masih ingat itu perempuan yang pendarahan berapa tahun? Berapa tahun? 12. Apa yang dia bilang waktu dia mau disembuhkan Tuhan? Asal ku jamah ujung jubahnya, dia sembuh semua. Kenapa dia disembuhkan Tuhan? Karena dia mau jamah ujung jubahnya Tuhan. Saya coba renung pagi hari, baru rindu jamah dia ke ujung jubah saja, sesuatu terjadi. Nah saudara, saya ganti. Bayangkan kalau engkau sentuh tangannya Tuhan, baru sentuh wajahnya, baru jamah wajahnya, sudah sembuh. Apalagi kalau saudara sentuh tangannya Tuhan, ada yang lebih hebat. Bagaimana lagi kalau engkau bisa sentuh hatinya Tuhan? Wow. Kalau yang sentuh fisik, pakaian yang tidak ada hubungan dengan pribadi Yesus, sesuatu terjadi. Apalagi Anda bisa menyentuh Tuhan. Tadi pagi saya harus jujur, pemimpin pujian dan tim semua, Anda menyentuh Tuhan lewat hadirat Tuhan. Bayangkan kalau Anda bisa sentuh hatinya,
mujizatnya gampang, pertolongannya gampang. Yang susah bukan Tuhan tidak bisa jamah saudara. Saya ulangi lagi, yang susah bukan Tuhan tidak mampu jamah saudara. Yang susah adalah ketika kita bisa menjamah, menyentuh hati Tuhan. Ketika saya baca ini, saya bilang, Tuhan, kalau begini tiap minggu saya mau khotbah 100 jam, saya mau. Serius. Kenapa? Karena saya merenung betul, Tuhan, banyak kali kita tidak dapat apa-apa karena kita hanya minta jamah saya, tapi hatimu tidak pernah bisa menjamah Tuhan. Hati Tuhan tetap keras. Anda sudah nyanyi 20 kali haleluya, haleluya, padahal haleluya hanya 12 kali. Tidak menggetarkan hati Tuhan. Kenapa? Karena kita hanya pintar minta dijamah Tuhan, tapi kita tidak pintar untuk menjamah Tuhan. Cara Tuhan menjamah Tuhan bagaimana, Bapak? Cara saudara menjamah hati Tuhan bagaimana? Gampang sebenarnya. Pelajarannya gampang. Saudara lihat saudaraku anak-anak, dia bisa jamah hatimu tidak? Maksudnya hati di dalam sini, dia bisa jamah tidak? Hati yang organ tubuh ini dia bisa jamah tidak? Tidak bisa. Tapi yang saya maksud dengan hati saudara, hati bapak ibu adalah hati yang ada di dalam merupakan perasaan saudara itu. Bangun pagi tidak tahu kerja, tiba-tiba, Bapak, saya mau beres, halaman semua beres. Padahal dia tahu kerja. Bapak, bunga juga saya siram, pohon yang tinggi-tinggi saya siram dan atas di bawah. Itu apa maksudnya? Anda mau ambil hatinya orang tua, tidak tahu pijat, tapi hari itu saya tidak tahu belajar pijat. Dari mana tiba-tiba pijat? Mama buka, Mama suka, kata, ya, saya tahu kamu bukan pemijat sejati. Dari mana Mama tahu? Ya, tidak enak sekali. Tapi Mama tanya, sebenarnya lu mau apa sih? Gini. Lihat, kita tidak bisa jamah ini fisik, ini organ tubuh, tapi dengan perilaku kita bisa jamah orang tua kita. Demikian dengan Tuhan. Kita tidak bisa pegang hati Tuhan, tapi Anda bisa menyentuhnya dengan apa? Kesungguhan saudara, dengan ketaatan saudara, dengan kerinduan saudara, dengan kepasrahan saudara, dengan doa saudara yang sungguh-sungguh, dengan penyembahanmu yang sungguh-sungguh, Anda bisa sentuh Tuhan. Kenapa Tuhan tidak buat sesuatu dalam hidupmu sama dari dulu, sekarang sampai selamanya? Karena engkau tidak pernah bisa sentuh Tuhan. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Semua orang bisa melayani Tuhan. Semua orang bisa jadi singers. Betul kah ini? Semua orang bisa jadi song leader. Semua orang bisa jadi pemain musik. Tapi pemain musik, pelayan Tuhan, jemaat, dan pendeta yang bisa menghadirkan Tuhan adalah pendeta pelayan Tuhan yang bisa menyentuh hati Tuhan. Makanya tidak ada heran orang bilang gini, wah ini satu kalau pimpin pujian, aduh, saya dijamah Tuhan. Itu bukan berarti pemimpin pujiannya yang hebat ya, tapi dia mampu menyentuh hati Tuhan. Waktu dia sentuh hati Tuhan, Tuhan yang turun. Jadi sekarang mulai ubah ya. Tak usah minta jamahan Tuhan terlalu banyak, tapi bagaimana kesungguhanmu bisa menyentuh hati Tuhan. Pada waktu engkau tak dengan dia, satu dia, itu seperti listrik. Saudara tahu, lampu ini saya tidak perlu suruh dia nyala, saya tinggal kontak, lalu kabel itu akan menyentuh satu dengan satu kepada listrik, lalu dia nyala. Saya kasih tahu saudara, tidak usah paksa Tuhan jamah saudara. Waktu hatimu dengan kesungguhan untuk dengar firman, datang pada Tuhan dengan sungguh, dengan kerinduan, itu otomatis dia akan menjamah saudara. Saya berharap saudara pulang dan saudara menikmati Tuhan pagi hari ini. Mau Tuhan jamah saudara? Mau Tuhan jamah saudara? Yesus pernah bilang begini saudara,
Aku berdiri di depan pintu dan pintu zaman dahulu itu bukan kayak kita punya pintu. Pintu kita ini ada dua kunci, dari luar dan dari dalam. Pintu zaman dahulu itu seperti kita orang tua rumah dulu, hanya ada palang kayu di dalam. Jadi yang bisa buka hanya dari dalam, luar tidak bisa buka. Jadi kalau ada orang ketuk, Yesus bisa paksa buka. Kalau zaman sekarang bisa ada kunci yang lain buka, lalu terbuka. Tapi dia bilang gini, aku berdiri di depan pintu dan mengetuk. Barang siapa mendengar, sekali lagi, barang siapa mendengar, dia buka pintu dan aku akan apa? Masuk, duduk dan makan bersama dengan dia. Kenapa Tuhan tidak bisa menjamah saudara dan Tuhan tidak bisa buat apa-apa? Ya karena Tuhan tetap di luar. Cara engkau bisa dengar, tanda Anda dengar, tanda Anda datang pada Tuhan adalah Anda yang harus buka hati pada Tuhan. Dan cara inilah yang menyentuh hati Tuhan. Saya berharap, saya akan tutup. Saya berharap mulai hari ini orang muda dengar, orang muda coba taruh perhatian ke saya. Ulang dan janji mulai detik ini. Sekarang saya ngerti Bapak Gembala. Selama ini saya minta Tuhan jamah saya punya otak supaya saya bisa pintar. Tuhan jamah supaya saya punya pekerjaan diberkati. Tuhan jamah supaya doa-doa saya didengar. Dulu saya berdoa seperti sekarang saya rubah Tuhan. Saya mulai bangun pagi, cari wajahnya, menyentuh hatinya, dan biarkan dia yang jamah saya. Orang tua dengar, berhenti ubah pola doa saudara. Tuhan, dengar doa saya. Tidak perlu, Anda hanya perlu dengar dia saja. Waktu Anda dengar dia pasti suka dengar engkau. Ketika belajar dari cerita ini, semua kita jangan tunggu Tuhan tunggu kita, tapi kita yang tunggu Tuhan. Jangan tunggu Tuhan kita, tapi kita yang harus tunggu Tuhan kita. Bangun pagi itu saya kasih tahu saudara, mulailah dengan Tuhan supaya setan tidak pakai saudara ke otak. Bangun pagi itu cari Tuhan, sentuh Tuhan pagi-pagi, dan biarkan Tuhan sentuh suami. Kenapa orang-orang ini dipulihkan Tuhan? Saya kasih tahu saudara, saya tutup ini. Saudara dengar Bapak ini kesimpulan saya. Mengapa doa kita untuk Tuhan sentuh, kita pun keluarga di sana tidak tersentuh? Karena kita sendiri belum bisa sentuh hati Tuhan. Kita pengen Tuhan jamah orang itu, pulihkan orang itu. Tuhan Allah, lu saja tidak bisa sentuh hati saya, lu mau suruh saya disentuh dia? Lu sentuh saya dulu. Kalau lu bisa sentuh saya, biarkan saya sentuh dia. Itu sebabnya benar kata hamba Tuhan, dia bilang begini. Satu waktu ada seorang ibu omong-omong, dia suami-suami tidak mau dengar, tambah berotak. Lalu ibu itu berlutut, dan suaminya ditegur oleh Tuhan dengan cara yang keras. Maka saya kasih tahu saudara, kalau suamimu, keluargamu, siapapun belum bisa disentuh, kemungkinan engkau sendiri juga belum bisa sentuh Tuhan. Karena orang yang bisa sentuh Tuhan itu seperti begini, sentuh saja Tuhan, biarkan Tuhan yang sentuh dia. Kalau ada orang yang mengecewakan Anda, kasih tinggal, menangis di bawah kaki Tuhan, sentuh dia. Tuhan akan sentuh dia. Nah, sentuhan Tuhan itu beda-beda. Sebenarnya ada sentuhan Tuhan itu begini. Nah, sayangku, baik-baik ya. Ini itu sentuhan Tuhan. Ada Tuhan, sentuhnya bukan begini. Kalau kita bilang apa? Anak yang kukasih, kutegur dan kuhajar. Anda pilih. Sentuhannya dia mau sentuh dengan firman yang pagi hari ini ada lucu-lucunya, atau saudara mau disentuh dengan mobil yang hantam kita. Boleh kita bilang, oh Tuhan, terima kasih, engkau telah menyentuh aku. Masalahnya dia pun sentuhan itu kalau bukan kaki patah, tulang patah, rusuk patah. Saudara pilih. Ini cocok untuk KKR sebenarnya. Saudara pilih, mau disentuh Tuhan lewat firman, atau dia sentuh lewat penyakit,
lembut. Buka hatimu untuk Tuhan. Karena itu saya tutup ini. Pilihlah untuk menyentuh Tuhan, hati Tuhan, dan biarkan tangannya menyentuh saudara. Saya tutup ulang. Pilihlah setiap hari untuk bisa menyentuh hati Tuhan, maka tangannya akan menyentuh hidupmu, persoalanmu, pergumulanmu, dan engkau menjadi orang yang menang. Tepuk tangan untuk Tuhan. Dia akan berkuasa besar. Mari kita bangkit berdiri, saudara, dan kita mau berdoa.